Tapi pada saat itu saya baru selesai Pilpres 2019, teman-teman pers juga Pak Sekda yang ada di situ. Nah, setelah berkegiatan scuba diving, juga lari dan lain sebagainya oleh para tokoh agama, juga para tokoh masyarakat, tokoh adat, saya disarankan di situ ada pura, katanya ada pura yang punya 3 jenis air, ada air yang dingin, ada yang hangat. Dan Pak, Bapak ini mohon maaf nih Bapak Sandi, kami semua tidak memilih Bapak waktu 2019 yang lalu. Ya, kami semua memilih Pak Jokowi. Tapi kami suka sama Bapak, kami mau Bapak untuk bisa berkontribusi untuk negeri. Boleh Bapak ke pura, kalau tidak salah namanya Batu Putih, yang naik lagi sedikit di atas di sana. Insya Allah Bapak akan mendapatkan berkah dari sana. Akhirnya saya sudah ke pura Batu Putih dan sampai naik di atas sana, tinggi juga. Dan alhamdulillah segera setelah pulang dari wilayah itu saya dapat telepon dari istana untuk mempersiapkan diri untuk dilantik menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi. Jadi cerita pengalaman itu tidak akan terlupakan, dan storytelling, storytelling seperti itu ternyata bukan hanya dialami saya, tapi dari setingkat kepala daerah sampai kepala desa, sampai juga yang lagi ingin menjadi ketua organisasi atau apapun juga berziarah dan berwisata religi di daerah Broca. Oleh karena itu ini harus kita dukung. Kan Bali ini pertumbuhan pariwisatanya luar biasa. Pasca pandemi sudah melebihi dari angka 2019. Dan semester 1 Bali ini sudah tembus 2,9 juta dan targetnya 6,4 juta di tahun 2024. Sedikit yang ke Buleleng dan Bali Utara, masih terkonsentrasi di Bali Selatan dan sudah hampir mendekati overtourism. Saya juga pernah ke Sudadi, itu ada buah durian yang sangat tidak terlupakan. Dan saya tinggal juga di sana melihat di desa wisatanya. Itu adalah desa wisata yang juga merupakan tempat lahiran Menteri Pariwisata legendaris Pak Andika. Nah, kami ingin mendorong dengan hadirnya para media di sana akan ada paket wisata Bali. Pemutaran ini kita ingin sandingkan dengan Bali Barat, Bali Utara, dengan Ijen, Bromo, dan juga Banyuwangi. Ini konsepnya adalah pemutaran Ijen, Bromo, Banyuwangi, kembali ke pemutaran dengan paket yang kita proyeksikan menarik sekitar 24.000 wisatawan ke Bali Utara. Potensinya ini jumlahnya sangat besar. Dari yang di spending bisa mencapai angka hampir 2 miliar rupiah. Yang kedua, program pelatihan peningkatan pelayanan wisata Bali. Ini ada kapal cepat atau speedboat yang kita ingin juga semakin meningkat keselamatannya. Dan untuk keselamatan selam sendiri ada Safety 1000 Training Extravaganza tanggal 9 sampai 16 Mei 2024. Ini melibatkan dive guide, kru kapal, staff resort, dan juga teman-teman dari luar Bali Selatan. Ada Amet, Ulanden, Nusa Penida, Pemutaran. Dan ini kita bekerja sama dengan Diverse Alert Network dan ADI, NAUI, NAUI, dan SSI. Selanjutnya Pak Sekda, ini adalah desa wisata, dan teman-teman Prestur mohon melihat 81 desa wisata yang terdaftar di jadesta.com/parekraf, dan 9 desanya masuk nominasi AGI.
Dari 3 besar ini ada Desa Bengkel, Desa Bondalem, Desa Munduk, Desa Panji Ekobelik, Desa Sambangan, Desa Julah, Desa Les, yang nanti saya juga akan hadir di sana dalam rangkaian ini, karena Desa Les dan Desa Sudadi sudah masuk 50 besar. Bapak Ibu juga nanti akan ke Kresna, dari Presto ini juga bagian daripada Rojali. Bukan hanya rohali, rombongan yang hanya lihat-lihat, tapi rombongan yang jajan dan beli produk ekonomi kreatif di Buleleng dan Bali Utara. Saya juga ingin menyampaikan selamat khususnya untuk Desa Pemutaran yang sudah masuk sebagai desa internasional. Penghargaannya antara lain ASEAN Tourism Standard for Community Based Tourism kategori tahun 2023. 2012 menang UNDP Equator Award for Community Based Development presented, dan 2012 juga masuk di UNDP Social Award for Marine and Coastal Zone Management. Saya pernah menanam terumbu karang di Pemutaran, dan ini menjadi daya tarik yang sangat luar biasa. Jika dijangkaunya masih jauh, kita bisa masuk melalui Banyuwangi dan dengan kapal cepat, mudah-mudahan juga bisa tersambung dengan Lovina, juga dengan Pemutaran, dan kita harapkan dukungan dari semua pihak. Dan semangatnya 3C, inovasi, adaptasi, dan kolaborasi dengan spirit 3G, gercep, geberkan, gaspol, serta 3T, tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Matur suksma, dan saya akhiri dengan pantun untuk menunjang wisata khususnya. Ya, dari data yang kita punya, memang kunjungan wisatawan mancanegara yang ke Buleleng kisarannya sekitar 10% dari total kunjungan wisatawan ke Bali. Dan salah satu yang menjadi sumber untuk bisa ke Buleleng adalah aksesibilitas. Dengan jarak tempuh yang jauh, ditambah juga infrastrukturnya belum lancar sampai ke Buleleng dari Bali Selatan. Ya tentu ini mempengaruhi, apalagi kalau kunjungan mereka sangat singkat. Kalau ke Buleleng mereka sangat singkat, waktunya jarak tempuh di lokal jauh, dia akan kehilangan waktu untuk berkunjung. Sehingga lebih memilih untuk di tempat yang dekat dengan Bali Selatan, dalam hal ini mungkin dari bandaranya. Nah, ini yang mungkin perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat dan juga provinsi, sehingga aksesibilitas ke daerah Buleleng bisa lebih lancar, bisa lebih cepat. Ya. Kalau sudah kunjungan wisatawannya banyak, saya yakin penataan di Buleleng akan jauh lebih masif, karena mereka menata dan kunjungan datang. Selama ini kita sudah berusaha menjaga, ya, misalnya menjaga pantai, menjaga hutan, lingkungan, hutan desa tingkat nasional ada. Tapi kalau misalnya kunjungannya tetap rendah, maka tentu biaya pendapatan mereka untuk biaya operasional juga agak terkendala. Nah, ini mungkin dampaknya sangat multidimensi ya, dari sisi pendapatan yang didapat oleh masyarakat karena kunjungan yang tidak maksimal. Nah, kalau segi potensi saya yakin Buleleng cukup luas kok. Mau segala hal mungkin ada, ya. Karena panjang pantainya, karena danaunya, karena suhu, topografi, ya, termasuk egaliter masyarakatnya yang sangat terbuka, termasuk juga masalah kultur seni yang berbeda, ya, itu akan menjadi daya tarik tersendiri. Air terjun misalnya, di Buleleng ini banyak sekali air terjun, bahkan sampai belum sempat punya nama, ada 28 air terjun bahkan tidak punya nama, ya, sebagian diantaranya, karena memang tidak pernah dikunjungi, ya gitu. Mungkin perlu menjadi perhatian untuk pemerintah pusat dan provinsi. Yang dipaketkan. Kalau ya, jujur saya pernah merintis dulu, ya, waktu jadi Kadis Pariwisata, namanya Triple B, Buleleng Banyuwangi Bicycle. Kita mulai dari Pemutaran, kemudian bicycle, kemudian ke Banyuwangi, dan itu bisa pulang pergi. Saja. Baik, kami dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sejak kemarin sampai besok melaksanakan kegiatan press tour, khususnya dari Biro Komunikasi.
Jadi merespon apa yang tadi disampaikan dan sudah dimention sebenarnya oleh Bapak Menteri bahwa sebenarnya kami ingin mendorong pemerataan kunjungan wisatawan ke seluruh Bali. Tidak hanya terpusat di selatan saja. Jadi upaya-upaya ini dan sudah mendapatkan arahan Bapak Menteri Sandiaga Salahuddin Uno dan Parekraf untuk melaksanakan kegiatan press tour melalui media ini untuk memberikan pemberitaan kepada masyarakat berbasis pengalaman yang berkesan terkait potensi pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada di Bali Utara ini. Nah, terkait apa yang disampaikan tadi, tentunya program strategis yang sedang didorong oleh Kemenparekraf di Kedeputian Pemasaran sudah menggagas yang namanya program kolaborasi paket tour 3B yang tadi disampaikan, Banyuwangi, Buleleng, dan Bali Barat yaitu Jemberana untuk membuat paket wisata karena bisa memperpendek jarak tempuh, bisa melalui Banyuwangi, kemudian ke Buleleng dan juga eksplor Bali Barat yaitu Jemberana.